Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini Allah taala memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari yang ke-14 daripada bulan Ramadan. Kurang lebih setengah bulan lagi berakhirlah bulan Ramadan ini. 14 hari sudah kita lalui dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang telah kita kerjakan, yang telah kita laksanakan, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan di akhir salat witir, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, dari kami, salatana, sembahyang kami, baik sembahyang fardu, sembahyang sunnah, ataupun salat tarawih yang dikhususkan di bulan Ramadan, wa siyamana, dan puasa-puasa kami yang telah kami kerjakan, terimalah wahai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini Allah taala terima, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya, Sidin, mengatakan, yanqasimus shaum ila thalathati aqsamin. Puasa itu dibagi 3. Yang pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Wa huwa shaumu 'anil mufattiratil mubtilah lis-shaum, yakni puasa yang dikerjakan oleh orang awam, puasa 'anil muftirat al-mubtilah, puasa dari meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu puasanya orang awam. Yang kedua, as-shaumul khawas, puasanya orang khawas. Wa huwa shaumu 'anil ma'asi, yakni puasa dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, as-shaumul khawasul khawas, wa huwa as-shaumu amma siwallah, yakni puasa dari lalai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggi lagi derajatnya. Kalau yang pertama tadi puasanya orang awam, puasa dari meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau puasa yang kedua, naik lagi derajatnya, yakni puasa selain meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, namun puasanya khawas ini adalah puasa dari bermaksiat kepada Allah. Kalau yang ketiga ini tinggi lagi derajatnya, puasa khawasul khawas, selain hal-hal yang membatalkan sudah ditinggalkan, kemudian maksiat kepada Allah sudah kada dikerjakan lagi, dan lagi puasanya orang khawasul khawas ini berusaha dirinya ini jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa taala walau sekejap. Ini kalau yang pertama puasa orang awam itu banyak namang gawi. Mun kawa puasa yang kita kerjakan ini naik derajatnya jadi puasa khawas. Puasa khawas, selain kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, kita harus bisa menahan diri kita dengan puasa ini agar tidak melakukan perbuatan dosa. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, ia tidak mendapatkan dari puasanya ini kecuali lapar dan haus. Para ulama yang menjelaskan hadis ini, banyak orang yang berpuasa pahala kada dapat, rahmat kada dapat, maghfirah ampunan kada dapat, pembebasan dari api neraka kada dapat, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa, namun ia tidak dapatkan. Yang didapatkan apa? Hanya lapar dan haus. Makanya kan bulan Ramadan ini ujar Nabi kita dalam sebuah hadisnya, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan awalnya ini adalah rahmat. Mulai hari pertama sampai hari ke-10 Allah Ta'ala mencurahkan rahmat berlipat ganda kepada orang yang berpuasa. Wa awsatuhul maghfirah, pertengahannya adalah ampunan. Mulai hidup 11 sampai hari ke-20 itu Allah Ta'ala banyak menurunkan ampunan, memberikan ampunan bagi orang yang berpuasa. Wa akhiruhu, dan akhir daripada puasa itu mulai hidup 21 sampai kaina kehabisan hari puasa, itqum minan nar, kebebasan dari api neraka. Kenapa? Banyak orang yang berpuasa tadi kada dapat pahala, kada dapat rahmat, kada dapat ampunan, kada dapat kebebasan dari neraka, karena puasa yang ia kerjakan tidak sungguh-sungguh. Ada bujur-bujur puasanya, puasa tapi dosa masih digawi. Di dalam kitab Taqriratus Syadidah di sini dijelaskan bahwasanya ada hal-hal yang bisa menghilangkan al-muhbitat wa hiya ma yubtilu shawabas shaum. Ada hal-hal yang bisa menghilangkan atau membatalkan shawabas shaum, pahala orang yang berpuasa. Pahalanya ini bahasa kita hilang, kali dapat lagi. Nabi SAW bersabda, ujar Nabi kita, khamsun yuftirna as-saim, al-ghibatu wan namimatu wan nadharu bi syahwatin wal kadhibu wal yaminul kadhibah. Ujar Nabi kita, ada beberapa perkara yang bisa
menghilangkan pahala puasa seseorang. Yang pertama, al-ghibatu, ghibah. Bahasa kita menyebut orang. Wa hiya dzikruka akhaqal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Biar pengarang kitab ini, ghibah itu engkau menyebutkan akhaqal muslim terhadap saudara engkau yang muslim bima yakrahu, terhadap sesuatu yang ia tidak sukai, walaupun tasadiqan, meskipun yang engkau sebutkan adalah benar. Ditanya, berarti fulan bin fulan, jika tuh kayak ini orangnya tidak ada ketujuh, meskipun bujur, itu dinamakan ghibah. Orang yang berpuasa di siang Ramadan ada menghibah orang, maka pahala puasanya hilang. Maka pahala puasanya hilang. Yang kedua, hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, an-namimah, adu domba. Wa hiya naqlul kalami biqasdi aqa'il fitnah, yakni mengambil perkataan dari orang lain biqasdi aqa'il fitnah, dengan maksud menimbulkan permusuhan. Orang mengangkat tujuh adu domba, Allah orang berkelahi. Punya Nabi kita dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah namma, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Ada masuk surga udah Nabi orang angkat tujuh adu domba orang. Orang ini bakuran dah jalan. Diulangnya pulang bermusuhan. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipadahkan orang angkat tujuh maulah orang berkelahi, jangan kita tidak pacaran masuk surga. La yadkhulul jannah. Yang ketiga, al-kadhibu, yakni berdusta. Orang yang puasa di siang Ramadan ada berdusta, ya, berkata bohong, maka pahala puasanya hilang. Kata para ulama, dusta ini ada dua keadaan yang diperbolehkan. Pertama, apabila kita ingin agar dua orang yang bermusuhan ini bisa baikan, nah itu boleh kita bahasa kita tuh berdusta dengan tujuan yang baik. Dan lagi berdusta yang diperbolehkan adalah berdusta apabila kita ingin menyelamatkan nyawa seseorang, boleh. Selain dari dua hal keadaan tersebut, maka dusta ini dilarang. Yang keempat, hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, an-nadharu lamma yuhramu bisyahwatin, memandang sesuatu yang diharamkan bisyahwatin, dengan syahwat. Tali hati ialah aurat lawan jenis ialah bisyahwatin, dengan syahwat di siang Ramadan, maka pahala puasanya hilang, ada dapat lagi. Makanya di bulan Ramadan ini dikurangi ya, jalan-jalan. Angkat tujuh, penghulu penglihat ujuk-ujuk. Masuk bulan puasa ini banyak diam di rumah. Kenapa? Karena rancak berjalan-jalan, pasti matanya banyak terlihat aurat-aurat yang dilarang oleh Allah. Sayangnya puasa kita ialah nanti di akhirat pahalanya bisa hilang. Yang kelima, hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Ini biasanya orang yang berjualan ialah hendak memayuakan barang, bersumpah-sumpah agar barang ini bisa laku, bisa payung, dipadamkan barang yang baik, bersumpah-sumpah demi Allah, barang jujuran bagus. Nah, bersumpah-sumpah dilarang. Yang keenam, qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih, perkataan dosa dan perbuatan dosa. Wa fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi
kita, man lam yada' qaula zur wal 'amala bi falaysa Allahu bihajatun fi ay yada'a ta'amu wa syarab. Ujar Nabi kita, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dosa, wal 'amala bi dan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasa seseorang tadi. Orangnya puasa, kawak nahani diri kada makan dan kada minum, ya. Tapi menahani diri supaya kada menggawi dosa, nah ini kada kawak. Artinya nilainya ada. Nilainya ada. Nah, maka dari itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sisa-sisa puasa ini Allah taala memberikan kemudahan kepada kita, agar puasa yang kita kerjakan, dosa-dosa yang telah membatalkan pahala puasa bisa kita tinggalkan. Ketujuh ma'adu domba orang, ini berhubungan dengan motong berarti aneh. Yang ketiga, berdusta. Yang keempat, nah ini hanya berhubungan dengan mata, ialah memandang lawan jenis dengan syahwat. Yang kelima, sumpah palsu. Yang keenam, perkataan dan perbuatan dosa. Ini 6 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa seseorang. Nabi SAW di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, di dalam hadisnya pernah Sidini naik mimbar, pernah naik mimbar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Faqala amin amin amin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat pernah naik sebuah mimbar. Ada di Masjid Nabawi di zaman dahulu, zaman Nabi ada mimbar. Mimbarnya terbuat dari batang kurma. 3 tingkat mimbar sidin. Naik Nabi tangga yang pertama mengucapkan amin, maka nyari sidin kan. Naik pulang tangga yang kedua, amin, ujar Nabi. Naik tangga yang ketiga, amin. Ujar para sahabat pada saat itu, kami ada memandiri Nabi, ada nambah tapur lawan Nabi itu nah. Tapi tiba-tiba kenapa beliau ini mengucapkan amin? Qila, maka ada yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar wa qulta amin amin amin. Jadi para sahabat, wahai Rasulullah, pian tadi naik mimbar, lalu pian menyambat amin 3 kali. Jadi para sahabat, kenapa? Maqala, maka Nabi bersabda, ujar Nabi kita, inna Jibril alaihi salatu wassalam atani. Ujar Nabi kita, ketahuilah bahwasanya Jibril telah mendatangiku. Oh, rupanya ada malaikat Jibril mendatangi Nabi. Sahabat-sahabat yang lain ada melihat. Nanti dia melihat. Faqala, maka Jibril mengatakan, ujar Jibril, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Ujar Jibril memadahkan lawan Nabi kita, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan falam yughfar lahu, kemudian orang ini tidak mendapat ampunan dari bulan Ramadan tadi, diberi Allah Ta'ala umur yang panjang kalau bertemu bulan Ramadan, dibantu pulang awak sihat wagas. Tapi orang yang diberi kesempatan Allah Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan ini tidak menjadikan kesempatan tersebut menambah ibadah kepada Allah. Masuk bulan Ramadan,
keadaan ibadahnya sama dengan di luar bulan Ramadan. Ada perubahan? Di luar bulan Ramadan sembahyang 5 waktu alias masbuk, masuk Ramadan tetap masbuk. Nah, kan ada perubahan nih. Di luar bulan Ramadan kada terbiasa menggawe sembahyang sunnah. Masuk bulan Ramadan ya nama itu aja. Orang masuk bulan Ramadan ini ya lah, nang dahulu sembahyang kada biasa di awal waktu, biasakan di awal waktu. Biar Nabi dalam sebuah hadisnya, ibadah yang paling afdal adalah as-salatu fi awal waktiha. Salat 5 waktu di awal waktunya. Ada perubahan? Ya. Masuk bulan Ramadan ya. Nang dahulu kada terbiasa sembahyang sunnah. Tambah sembahyang sunnahnya. Orang yang diberi anugerah bertemu bulan Ramadan, namun ia tidak mengambil kesempatan tersebut memperbanyak ibadah kepada Allah, atau sebaliknya masih tetap menggawi dosa, dikhawatirkan ujar Nabi kita sesuai dengan papadahan Jibril ini, famata, orang ini mati pada falan nar, masuk api neraka, fa'abadahullah, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Lalu ujar Jibril memadamkan lawan Nabi kita, wahai Rasulullah, kul, doakan, amin. Ujar Nabi kita, faqul tu amin, maka aku mendoakan amin. Para ulama yang mensyarah hadis ini memadahkan bahwasanya doa ini adalah doa kutukan. Apa kutukan? Bahasa kita tuh apa nih? Bisa kabul doanya. Karena nang mendoakan malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, nama aminakan siapa? Manusia yang paling mulia Nabi kita. Yang kita ialah masuk bulan Ramadan, berhikmat kita ini menambah ibadah kepada Allah. Jangan sampai ada perubahan dalam hal ibadah. Nah, yang kedua, wa man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yubarrihuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin faqul amin. Ini yang kedua, karena maka Nabi mengucapkan amin. Ujar Nabi kita Jibril memadahkan, wa man adraka abawaihi, barang siapa yang masih mempunyai orang tua, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, falam yubarrihuma, namun ia tidak berbakti kepada keduanya, famata, maka orang ini wafat atau meninggal, pada falannar, ia masuk neraka, fa'abadahullah, dan jauh dari rahmat Allah. Ujar Jibril, wahai Muhammad, qul, doakan amin. Ujar Nabi kita, faqul tu amin, maka aku mendoakan amin. Ada masih berisi kuitan di rumah ialah baik keduanya atau salah satu dari keduanya yang masih hidup. Mungkawa kita bakti sendiri. Berhikmat kita bakti. Kenapa? Karena jalan masuk surga yang paling mudah bagi seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Mun yang keduanya sudah wafat kan? Kayak apa? Ujar Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya mengatakan, barang siapa yang melazimkan ziarah kubur orang tua fi kulli Jum'atin, setiap Jumat, maka dianggap orang ini berbakti kepada orang tua sepanjang hidupnya. Barang subuh kayak lah ibadah sembahyang subuh hari Jumat, ada kami kumpulkan dari bacaan. Maka ada sempat baca Yasin Fatihah 4, barang yang penting ziarah. Maka ada sempat ibadah sembahyang subuh, ibadah sembahyang Jumat. Barangkali dahulu ialah waktu lagi anom, ada sempat berbakti lawan sidin. Rahatan bahasa kita apa yuk? Wawangalannya ialah Tujuh menentang sidin pas sudah tuha sadar daya rancang hadir di majelis ilmu,
mendengari papadahan orang, kada hendak lagi durhaka lawan kuitan. Kayak pacar aja kuitan sudah mati, hilang isidin kabubur tiap Jumat. Jadi Imam Ghazali, maka dicatat orang tersebut berbakti kepada kedua orang tua sepanjang hidup. Dan lagi amin yang ketiga, waman dzukirta indahu falam yasil alaika famata fadakhalan nar fa'abadahullah qul amin faqul amin. Ujar Jibril memadahkan lawan Nabi kita, barang siapa yang disebutkan nama engkau wahai Rasulullah, falam yasil alaika, namun orang ini tidak bersalawat atasmu, famata, maka orang ini meninggal pada falannar, masuk api neraka. Fa'abadahullah, dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujar Jibril, qul, doakan amin. Faqultu amin, maka ujar Nabi, aku mendoakan amin. Nah, yang ketiga ini orang yang disambat ngaran Nabi kita, namun kada hendak membaca sholawat. Kada hendak membaca sholawat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada kita. Tuh bersolawat lawan Nabi, kata para ulama, bersyukur dengan adanya Nabi kita ini, banyak sekali Nabi kita memberikan kebahagiaan kepada kita umat-umatnya, macam-macam ya lah. Kalau dalam pelajaran jurang sirah nabawiyah, banyak sekali kebaikan-kebaikan Nabi. Kalau diulah buku tuh kadang mau mencatat ya lah, saking banyaknya kebaikan Nabi-nya. Sunanur Ramadan, beberapa sunnah di bulan Ramadan yang perlu diperbanyak. Yang pertama, al-iktsaru minas sunan, memperbanyak sembahyang sunat. Karrawatib, seperti sembahyang rawatib. Masuk bulan Ramadan, nah ada biasa menggawi sembahyang rawatib, gawi mulai wahnya ini gawi. Sembahyang rawatib itu apa? Sembahyang rawatib itu adalah salat sunat yang mengiringi salat fardu, atau yang dinamakan dengan sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Itu rawatib. Keutamaannya apa? Sembahyang rawatib ini keutamaannya manapali sembahyang wajib nang bolong. Yalah. Nang beruang-uang sembahyang wajib nih nah, ditapali dengan sembahyang rawatib. Mun kawa jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita kada tahu sembahyang nang kita gawe ini nah gitu. Khusyukkah? Adakah? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang yang kawa sembahyang khusyuk. Mun kada khusyuk, itu kada beruntung masih. Di dalam Al-Quran tadi dipadahkan. Nah, supaya kawa ditapali nang belubang-lubang tadi sembahyang wajib, gawi sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib ini di dalam kitab yang ulun baca ini ada dua lah. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Muakkad itu apa, Bro? Muakkad itu di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya sembahyang rawatibnya adalah Nabi kada suah ninggalakan, baik sidin dalam keadaan mukim atau safar. Nabi itu kada suah ninggalakan, baik sidin berdiam di Madinah atau sidin tulak keluar dari Madinah misalnya dalam keadaan jihad. Kan perjalanan jauh nih, tetap Nabi kada suah ninggalakan. Beliau bersabda, man shalla isna asyara fi yaumin aw fi lailatin buniyat lahunna baitan fil jannah. Ujar Nabi kita, barang siapa yang kawa sembahyang 12 rakaat fi yaumin aw fi lailatin, dalam sehari semalam, buniyat lahunna, maka akan dibangunkan baginya baitan, satu buah istana fil jannah, di surga. Sahabat Nabi nih mendengar Nabi memadahkan siapa nang kawa sembahyang rawatib 12 rakaat sehari semalam, akan dibangunkan baginya satu istana di surga. Sahabat Nabi nang mendengar
pada saat itu berazam, beriktikad ialah berniat sampai mati kada hendak meninggalkan 12 rakaat. Kita rinci napa-napa. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah sembahyang rawatib yang paling afdal, paling general pahalanya. Raka'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa-siapa tadi tamu gawi? Ujar guru bait lah dalam ceramahnya, namun suah dengar. Ada orang, nah orangnya sederhana aja. Sugih kada ya, sederhana lah bahasa kita nah. Tapi istiqomah menggawi sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat sampai mati. Dengan orang yang paling sugih di kampung. Tapi kada kawa menggawi 2 rakaat sebelum subuh. Maka di pandangan Allah Ta'ala yang paling sugih adalah orang yang menggawi 2 rakaat sebelum subuh tadi. Ada lagi Sidin memberikan perumpamaan, ujar Sidin, ada orang kawa berinfak nilainya dunia beserta isinya. Ayo bayangkan. Dengan orang yang menggawi sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat, nang berinfak tadi kada kawa menggawi. Maka dalam pandangan Allah Ta'ala tetap ganal nilai 2 rakaat sebelum subuh tadi. Ini luar biasanya ya lah. Itu yang paling tinggi kedudukan sembahyang rawatib. Terus lagi 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Nah itu nama akad. Nabi kada suah ninggalakan.